Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Komputer Desa Channel ya, sebuah channel yang ngebahas tentang komputer, ujian komputer untuk tes perangkat desa. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan channel ini, langsung di subscribe ya, karena di channel ini kita akan belajar tentang komputer secara bertahap ya, khususnya bagi teman-teman ya yang masih kurang mahir tentang komputer. Nah, langsung saja di subscribe. Pada video kali ini saya awali ya untuk ujian perangkat desa materi Microsoft Word gitu ya. Jadi seperti video sebelumnya yang saya terangkan bahwa ujian perangkat desa itu ada 3. Yang pertama itu adalah Microsoft Word, kemudian yang kedua adalah Excel, dan yang ketiga adalah PowerPoint. Di video ini saya awali di bagian yang pertama, yaitu tentang Microsoft Word ya. Microsoft Word teman-teman bisa cari di sini ya, di tanda jendela ini di pojok itu kan. Nah, kemudian cari ya, biasanya ada tertulis Word seperti ini, atau di bagian bawah gitu kan, cari Office gitu ya. Office-nya, bagian Office ya. Sebentar, oh ternyata di komputer saya ini sudah terpisah, nggak masalah ya. Yang penting teman-teman cari nih program yang mana yang namanya Word gitu ya, biasanya warnanya biru, kemudian diklik. Nah, maka akan muncul jendela baru ya kan, muncul jendela baru, kemudian teman-teman bisa klik blank gitu ya, kosong. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word ya. Bisa jadi tampilan di teman-teman itu berbeda tergantung dari versinya gitu ya. Nah, yang pertama ya, pastikan teman-teman lihat di bagian atas itu aktif semua ya. Nah, apakah ada yang tidak aktif? Bisa jadi ya, ketika nanti ujian dilihat apakah aktif atau terblokir. Nah, biasanya kalau terblokir itu garis-garisnya seperti ini tidak jelas, artinya tertutup, tidak bisa diklik. Kalau ini kan bisa diklik ya, artinya normal gitu ya. Baik, kalau sudah dicek maka saya terangkan terlebih dahulu bagian-bagian dari Microsoft Word. Nah, di bagian atas ini ya, panel atas ini teman-teman itu tempat untuk mengedit gitu ya. Jadi nanti ketika ngetik kemudian edit itu di bagian atas ini gitu ya. Di paling pojok ya, ini ada tanda disket gitu ya, namanya ini disket untuk menyimpan gitu. Bisa jadi nanti di punya teman-teman itu beda tergantung tata letaknya, tapi prinsipnya sama. Kemudian ada tanda panah gitu kan, ando gitu kan, untuk mengembalikan, tapi jarang kita gunakan. Nah, di bawahnya ada menu-menu, ada file gitu kan. Kita kembali home, insert, draw, design, layout. Nah, itu tergantung nanti keperluannya. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya yang home. Ya, di sini ada apa nih, bagian di bawahnya untuk mengatur font gitu ya. Mengatur font, mengatur namanya apa? Besar hurufnya, kemudian warnanya ya, apakah ditaruh di tengah atau di samping. Nah, ini semuanya ada di bagian atas ini gitu ya. Ini bagian yang pertama. Baik, untuk bagian yang kedua adalah ya, ini ya, area kerjanya ya. Nah, bentuknya sebuah kertas gitu kan, sebuah kertas. Nantinya bisa kita atur besarnya ya, kertas yang akan kita gunakan. Nah, baik, di sini ada penggaris gitu ya. Di sini ada kanan kiri, biasanya ini saya tampilkan kiri saja. Ini seperti ada penggaris ya, di atasnya juga ada. Ini fungsinya adalah untuk apa ya, melihat batas-batasnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tempat kita nanti akan mengetik ya. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Baik, untuk cara mengetiknya, cara itunya kita akan bahas di bagian selanjutnya. Untuk video kali ini ya, untuk menjelaskan bagian-bagian dari bagian dari Microsoft Word. Untuk bagian bawah ya, untuk bagian bawah di pojok ini kita bisa memperkecil ya, memperbesar gitu kan. Nah, kalau saya seringnya di normal saja, nggak usah dikecilin, nggak usah dibesarin, tapi nggak masalah kalau teman-teman sudah terbiasa nanti akan ini ya, familiar dengan software ini gitu ya teman-teman. Ini bagian yang ada di Microsoft Word. Oh ya, untuk menyimpan file itu di sini ya. Ini ada menu file. Nah, ini teman-teman bisa menyimpan ya. Ini pasti digunakan karena untuk penilaian kan harus disimpan gitu ya. Untuk save gitu kan, save as gitu kan. Nah, untuk menyimpan klik aja save gitu ya. Nah, tutorialnya nanti akan di video berikutnya. Pak Yasin, kenapa kok videonya sederhana? Nah, ini memang saya buat sesederhana mungkin. Saya acuannya adalah teman-teman yang belum bisa komputer ya. Bagi teman-teman yang sudah mahir bisa langsung di skip gitu, nggak masalah. Semoga bermanfaat untuk video yang pertama ini, bagian yang pertama. Nanti kita lanjut di bagian yang kedua. Sampai jumpa lagi bersama di Komputer Desa.